Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa, mari dengan senyum beri salam kanan kiri muka belakang. Damai sejahtera bagimu, mari ucapkan satu dengan yang lain. Begitu banyak menggunakan corak daerah. Cuma panitianya ragu-ragu mengumumkan, bilang corak daerah. Kenapa enggak pakaian daerah? Makanya tadi saya ke gereja, pakai enggak ya topi baliku? Enggak usah deh, karena cuma dibilang corak. Kalau dibilang pakaian daerah, kepak. Supaya keren, kayak beliau di belakang tuh, full. Minahasa, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, bolehkah mengacungkan tangan yang menggunakan terjemahan baru edisi kedua? 1, 2, 3, puji Tuhan. Yang lain, Bapak Ibu akan merasa aneh jika masih berpegang bahwa sesuai cerita sekolah minggu, Tuhan Yesus bertanya dengan 3 pertanyaan, 3 kali tanya, 3 kali pertanyaan, 3 kali perintah, 3 kali jawaban Petrus, semuanya sama. Kalau saudara masih menggunakan terjemahan baru edisi pertama, ada kesan sama. Karena cuma bilang, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Teman-teman yang menggunakan terjemahan baru edisi kedua akan menemukan hal yang lain. Sangat berbeda. Tidak ada pertanyaan yang sama di sini. Beberapa perbedaan terjadi. Jadi mulai kurangi beli lipstiknya, baru beli Alkitabnya. Setahu saya berapa? Yang terjemahan baru. Pelan-pelan nabung Bapak Ibu. Karena jangankan Bapak Ibu, tidak semua presbiter GPIB Karis menggunakan terjemahan baru juga. Jadi kami sedang bergumul karena kan beli Alkitab itu lumayan ya harganya. Nah, karena itu saya bantu menjelaskan hari ini supaya kita menemukan khusus pada bagian kata-kata yang terkesan mirip dan sama, sesungguhnya tidak. Yang pertama, Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ketiga kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sesungguhnya itu bukan kata mengasihi yang sama. Sampai sekarang terjemahan baru edisi kedua belum membedakan. Kenapa? Karena susah sekali ini bahasa Yunani, terlalu kaya sehingga sulit menerjemahkan dengan padanan bahasa Indonesianya. Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, Tuhan Yesus menggunakan kata mengasihi dari bahasa Yunani agapao. Pernah dengar kata agape? Agapao. Agapao itu berarti memberi diri secara total, yang bisa berarti mengasihi. Dia di tempat yang maha tinggi, turun sehina-hinanya, kata Paulus di surat Filipi, bahkan mati di kayu salib. Itu agapao. Orang yang mengasihi total tanpa pamrih, agapao. Lalu apa jawaban Petrus? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab begini, Tuhan, benar, aku mempileo engkau. Terjemahan Indonesia, mengasihi. Tapi Yunaninya pileo, bukan agape, bukan agapao. Pileo berarti mengasihi seperti seorang saudara atau sahabat dekat. Coba, mengasihi tanpa pamrih totalitas agapao. Dijawab oleh Petrus, benar Tuhan, aku mempileo engkau. Ditanya agapao, dijawab pileo, aku mengasihi engkau seperti seorang sahabat dan saudara dekat. Gitu doang. Yesus penasaran, tanya yang kedua, Pet, apakah engkau mengagapao aku? Tuhan, engkau tahu bahwa aku mempileo engkau. Nanti ketiga baru Petrus nangis. Mengapa? Karena benar ditanya 3 kali, tapi bukan itu penyebabnya. Tiba-tiba Tuhan Yesus mengubah. Oke Petrus, kalau begitu apakah engkau mempileo, turun 1 tingkat, mempileo aku? Nangis Petrus. Karena dari 2 kali jawaban dia cuma bilang, aku cuma bisa mempileo.
Aku penuh kekurangan. Kau tahulah aku pernah menyangkal engkau. Aku penuh kekurangan. Aku cuma bisa pilih. Oke. Poin ketiga. Kalau begitu, apakah engkau mempilih aku? Nangis Petrus kenapa? Karena Yesus menurunkan kadar pertanyaan. Tuhan tidak menuntut yang tinggi, tapi menuntut apa yang mampu diberi. Dan yang mampu diberi oleh Petrus adalah pileo, kasih sepersaudaraan dalam persahabatan yang dekat. Maka Yesus nagih, kalau begitu benar nggak lu pileo aku? Nangis. Saya simpulkan hal yang pertama, Tuhan tidak meminta apa yang tidak engkau punya. Pada kadar kemampuan mengasihi rupanya. Pada kemampuan itulah yang Tuhan tuntut dari Petrus. Pileo itu. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Kalau terjemahan baru teman-teman pasti menemukan kata bukan cuma menggembalakan. Tapi peliharalah anak-anak domba. Peliharalah domba-domba. Kan ini terjemahan baru? Tapi kalau terjemahan baru edisi pertama tetap mengembalakan semua. Semua mengembalakan. Tapi di terjemahan baru edisi kedua sudah diganti. Peliharalah. Dari manakah itu Bapak Ibu? Perintah pertama 1 dan 3. Perintah pertama dan perintah ketiga yang sama. Gembalakanlah dombaku. Gembala itu tidak sama. Perintah pertama itu menggunakan kata bosko. Yang berarti kasih makan atau pelihara. Sebenarnya lebih tepat beri mereka makan. Kepada siapa? Bukan cuma domba dewasa, tapi kepada anak-anak domba. Arion, lem lomba, kalau yang besar sip, yang dewasa. Kepada anak-anak domba. Jadi tugasnya ada dua, bukan cuma gembalakan, tapi kasih makan. Mungkin sekarang maksudnya cekoki firman dalam tanda kutip, maaf menggunakan istilah cekoki, kasih makan. Tetapi ada perintah kedua menggunakan kata poimeneo. Poimen itu diterjemahkan di terjemahan kedua adalah gembalakan, berarti dari hitung berapa jumlah sampai keluar, sampai makan rumput, sampai di air yang tenang tapi tidak boleh ditenggelamkan, sampai dia kenyang lalu gembala duduk di sampingnya. Kalau masih cokodidi itu domba, dia kasih miring itu kaki sampai tertidur. Ketika sudah tertidur, dia usap-usap perutnya. Ketika usap-usap perutnya, domba mulai tenang. Saat dia tenang, dia langsung memuntahkan rumput yang dia makan. Begitu, baru dia kunyah lagi. Karena dia makhluk mamamabia. Gitu baru dia kunyah ulang. Kasih terus. Dengan ketenangan itu dia dapat nutrisi dari rumput itu. Setelah itu dia hitung lagi jumlahnya masih sama, baru diantar ke kandang. Itu poimaneo. Menggembalakan, bukan cuma pelihara atau kasih makan bosko, tapi juga poimeneo, dipelihara dari hitung sampai hitung ulang. Proses mengembalakan, Tuhan bilang ke Petrus, bukan cuma firman yang kau kasih, tetapi seluruh proses pendampingan dimanapun mereka berada, di dalam kandang atau di luar kandang, dorang survive. Kalau kau kasih aku, buat mereka aman. Keren gak? Bahwa perintah ini memberi penyataan yang sangat menyeluruh. Dan kemudian Petrus mengerjakannya. Ini catatan yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, tolong lihat ayat 19. Ini sedih deh, apalagi kalau baca ayat 18 dan 19. Tapi kita nggak usah baca ayat 18, ayat 19 saja. Lihat ya, mudah-mudahan terjemahannya mirip-mirip dengan terjemahan baru edisi pertama. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini kan peristiwa penampakan setelah kebangkitan dong. Kalau Bapak Ibu baca itu setelah kebangkitan penampakan ini. Mereka lagi nangkap ikan, Yesus hadir di situ. Dan tanya 3 kali ini. Lalu kalimat itu menarik. Waktu engkau muda, kau pergi suka-suka. Setelah kau tua mereka akan mengikat, kemanapun mereka mau kau akan ikut. Ayat 18-19 memberi keterangan, demikian engkau akan mati, bla 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 bla. Tahukah saudara bagaimana Petrus mati? Bagaimanakah pileo yang cuma pileo itu dia persembahkan kepada Tuhan? Dalam tradisi gereja-gereja disebutkan begini. Petrus ketika harus diakhiri hidupnya oleh tentara Romawi, meminta permintaan khusus. Saya ingin
mati seperti model Tuhanku mati. Saya ingin mati seperti model Tuhanku mati. Tentara Romawi menyanggupi, oke, engkau akan disalib. Dia minta permintaan kedua, namun saya tidak layak disalib seperti Tuhanku. Dia bilang begitu. Saya tidak layak. Saya memilih disalib model lain agar tidak sama seperti Tuhanku. Terlalu agung Tuhanku. Tahu saudara dia pilih apa? Model penyalipan kayak apa? Kepala di bawah, kaki di atas. Kaki tasenga bentuk X, karena salib yang dia pilih bukan salib ini, tapi salib X. Tak buka begini, kepala di bawah. Mati secara perlahan ketika seluruh organ berlawanan dengan garis gravitasi dan darah penuh ke otak. Pileo doang. Kasih sebagai seorang saudara. Tapi apa yang ada, dia persembahkan bagi Tuhan. Bukan soal apa yang tidak ada, tapi apa yang ada, dia abdikan bagi Tuhan. Kadar pileo itu sungguh menjadi agapao dalam pelaksanaannya. Amin. Keren deh. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, GPIB Karis tanggal 3 April. Saya kalau Ibu Sofi nggak ingatkan di grup PH, saya nggak tahu bahwa 3 April itu 3 April seulang tahun ternyata kemarin, makanya saya posting di grup Presbiter tanggal 3 April itu kita genap. Tunggu dulu Bapak Ibu, tahu kan kita ulang tahun tanggal 3 April? Genap ke 30 tahun. 30 tahun kita berkarya. Saya berharap kiranya gaung pertanyaan ini terus ada dan mengiang di seluruh eksistensi persekutuan GPIB Karis. Apakah engkau mengagapau aku? Karis, apakah engkau mengasihi aku? Saya yakin jawaban kita sama. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tahukah Bapak Ibu, lonceng hanya disebut lonceng jika didentangkan. Lagu hanya disebut lagu kalau dinyanyikan. Kasih hanya disebut kasih jika dikerjakan. Kalau Petrus di awal cuma lip service tanpa pembuktian, tidak akan tercatat kisah Yohanes 21. Tapi justru ketika dia membuktikan dengan karya yang luar biasa, maka itu menjadi sesuatu yang lain. Maka hal pertama yang saya mau katakan adalah, kalau saudara dan saya di GPIB Karis mengasihi Tuhan, kasih itu tidak bisa dikatakan. Kasih itu hanya bisa dilakukan pada semangat kerja dan pelayanan kita. Dan Tuhanlah saksiku di 2 tahun ini. Berarti di perjalanan usia 28 tahun sampai ke 30 ini, saya menyaksikan Karis benar-benar mengerjakan kasih itu. Ya, saya menyaksikan betapa banyak hal yang Bapak Ibu berhasil kerjakan untuk kategori gereja yang tidak besar ini, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. 70 kah 80 kemarin orang-orang yang datang dan diterima dan dirawat dan diberi obat dan diperiksa lewat pengobatan gratis. Oh, bukan 80, oh 50. Siapakah yang sebulan sekali, oh Pak Eli kalau saya nggak salah programnya sebulan sekali ya, pengobatan gratis PKLU, sebulan sekali atau 2 minggu sekali yang dilakukan oleh PKLU? Sebulan sekali. Dan bagaimana kemudian anak-anak PA atau PT kita kemarin pergi ke panti asuhan dan berbagi kasih itu dengan perbuatan yang nyata. Dan banyak hal bagi saya, Bapak Ibu telah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Dan kita berhasil mengatakan hingga usia 30 tahun ini, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Bagi saya itu sesuatu yang besar dan harus disyukuri. Makanya sebentar jangan dulu pulang, orang mensyukuri untuk hal yang Tuhan percayakan, mengejawantakan kasih.
Ini yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua Bapak Ibu, saya tertarik dengan kata arion probaton, domba kecil, anak domba dengan domba dewasa, lamb sama sheep. Domba kecil, domba dewasa yang harus dilayani. Siapakah mereka? Mungkinkah Pelkat PA atau PT? Ternyata pelayanan ini bukan cuma untuk yang dewasa, tapi juga yang belum dewasa. Kecil juga bisa berarti mereka yang belum mengenal Kristus. Yang kemarin kita jangkau dengan berbagi takjil. Untuk berbagi kasih sayang. Kemarin bulan apa tuh? Itu kita melakukannya. Yang saya mau katakan adalah pelayanan ini harus holistik ternyata. Membuka tiap sekat. Itulah sebabnya Pelkat PT hari ini mengalah. Terpuruk di ruangan kecil, ruang KMJ. Karena ruangan mereka ditumpuk dengan makanan. Gue pandang Pak Heri. Tapi mereka bilang, gak apa-apa pendeta, gak apa-apa pendeta. Supaya berjalan dengan baik acara hari ini. Coba dalam semangat kebersamaan. Melebarkan sayap. Itulah sebabnya PKLU bersedia dipindahin ibadahnya di hari Jumat. Via telepon loh, saya permisi ke ketua PKLU. Dan demi pelayanan anak hari Sabtu secara sinodal se-Indonesia akan disiapkan di Karis untuk anak-anak. Orang tua ngalah ke hari Jumat. Apa maksudnya? Jangkauannya jadi besar. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa yang sedang Bapak Ibu dan saya kerjakan. Maka pelayanan yang holistik adalah pelayanan yang maksimal. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita saling bergandeng tangan dalam jejaringan ini. Yang kedua bilang begini, nggak bisa Bapak Ibu. Kita mau katakan gembalakanlah domba-domba kalau kerja sendiri. Kita butuh dalam kebersamaan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya tahu kode Bapak Ibu yang batuk tadi itu. Berarti sudah panjang, saya sudah mau tutup. Sudah mau tutup, sabar. Pendeta D.L. Modi lahir 1834 ke 35 dan menutup usia di tahun 1899. Pendeta yang membawa istilah ibadah kebangunan rohani di Amerika Serikat. Kalau Bapak Ibu tahu kebangunan rohani itu lahir dari D.L. Modi. Wah, itu orang hebat yang dipanggil Tuhan dari bukan siapa-siapa. Dan mengerjakan tanggung jawab pelayanan secara totalitas. Saya tidak mau bilang soal pileo yang dipersembahkan, bukan. Tapi ada kisah nyata yang disampaikan, yang menarik perhatian saya ketika dia melakukan satu pelayanan yang hebat. Dulu itu nggak ada fasilitas yang luar biasa dengan mobil pribadi para pendeta, dikasih mobil dinas, enggak. Menggunakan kereta api. Selesai pelayanan, dia pulang. Menggunakan kereta api di musim dingin. Dan membayar beberapa sen karcisnya. Lalu dia segera bergegas karena sudah ada fluid kan itu kereta apinya uap ya. Sudah ada kode, dia segera bergegas untuk masuk. Pas dia sampai ke tempat duduk, dia hitung kembali uang receh kembalian dari tiket. Tiket yang dia beli di loket itu. Dan dia terkejut kelebihan beberapa sen. Gemes banget. Mau diam atau mau kembalikan? Toh kalau kembalikan perusahaan yang besar itu tidak rugi kereta api ini. Tapi kalau dia tetap duduk, bagaimana kemudian nanti kebenaran ini dia harus pertanggungjawabkan. Karena dia baru selesai berkhotbah tentang menjadi alat kebenaran. Itu luar biasa, berkecamuk sampai peluit ketiga tanda siap jalan. Itu dia mulai dengan berat hati meletakkan tasnya langsung melompat. Lari menuju ke loket itu. Ke depan nona penjual tiket itu dan mengatakan, "Nona, ana mengembalikan pengembalian yang salah. Kelebihan ini saya harus balik." Pas dia kasih masuk ke lubang untuk setor duit ini, si nona manis ini tahan begini tangannya dan bilang begini, "Pak Pendeta, saya tahu kok. Memang lebih saya sengaja. What? Tadi malam
Saya ikut kebangunan rohani yang luar biasa. What? Ya, saya cuma ingin tahu apakah kebenaran kebaikan itu juga sama dengan Pak Pendeta khotbahkan. Mati gua, langsung lepas. Kisah nyata. Dia mau punya kisah di buku bibliografinya. Dan itu mengenang kuat kepadanya. Saya mau bilang yang sama. Ketika kita mensyukuri 30 tahun, dunia sedang melihat kita. Kiranya ketika dunia melihat kita, mereka lihat Kristus di dalam kita hingga 30 tahun ini. Sehingga perilaku hidup kita mengasihi benar-benar terejawantakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun ke-30. Selamat berkarya, mengasihi Tuhan lewat perbuatan nyata. Haleluya, amin.